Alhamdulillah Ivar dan Hubner sudah gabung latihan hari ini jelang lawan Filipina. Target dan kesepakatan Erick Thohir dan STY untuk capai final AFF dipertaruhkan. Bagaimana berita selengkapnya? Tapi sebelumnya silakan simak beberapa berita yang terangkum dalam beberapa menit ke depan. Vietnam sukses kalahkan Indonesia tapi malah mereka dikritik habis-habisan oleh publik ASEAN. Simak penjelasannya. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U-22. Sebagai informasi, duel Vietnam versus timnas Indonesia terlaksana di PHU Tho Provincial Stadium Minggu (15 Desember 2024). Ini merupakan laga matchday ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan tersebut, Vietnam keluar sebagai pemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang, tapi itu cukup sulit. Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol tetapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh Tu dilansir bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh Tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih Vietnam sebelumnya telah mengukit 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Belum lagi kemenangan ini semakin memperbesar peluang Vietnam mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengatakan dirinya tak ingin memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk gabung timnas Indonesia yang kini berjuang di ASEAN Cup 2024. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Kedua pemain itu tak dapat membela timnas karena ASEAN Cup 2024 tak masuk dalam kalender FIFA sehingga Ivar dan Justin tidak mendapatkan restu dari klubnya, Jong Utrecht dan Wolverhampton Wanderers U21. Meski demikian, Erick tak memusingkan keadaan ini karena ia melihat turnamen level Asia Tenggara ini menjadi ajang mematangkan pemain-pemain muda Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri. Dari 24 nama yang dibawa Shin Tae-yong, ia membawa mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri dan hanya ada 5 pemain yang berkarier di luar negeri. Kelima nama itu adalah Pratama Arhan (Suwon FC), Asnawi Mangkualam (Port FC), Marcelino Ferdinand (Oxford United), Ronaldo Quatah (Muangthong United), dan Rafael Struijk (Brisbane Roar). Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila ada pemain-pemain di luar negeri yang ingin bergabung. Namun di sisi lain ia juga menghormati setiap klub yang enggan melepas sang pemain. Kata dia, ini adalah bagian menjaga karier pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karier terbaiknya di luar negeri. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, skuad Garuda harus menang atas Filipina di Piala AFF 2024. Satu target Erick Thohir kepada timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2024 Belenceng. Skuad Garuda gagal mengalahkan Laos usai ditahan 3-3. 2 target lainnya telah terpenuhi. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan kalah 0-1 dari Vietnam. Erick Thohir memaklumi hasil negatif itu karena lawan bermain dengan pemain senior.
Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Minggu (21/12) di Stadion Manahan, Solo dalam pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda wajib menang untuk dapat lolos ke babak semifinal. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri luar biasa, tutur Erick Thohir. Melawan Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik. Ada kesempatan jadi baik. Jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia bertengger di urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dalam 3 laga, usai memetik 1 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum tegas kepada pelatih Timnas Indonesia, Sintayong (STY). Hal ini dipicu oleh sejumlah keluhan yang disampaikan STY terkait jadwal turnamen AFF yang dianggap terlalu padat dan mengganggu persiapan tim. Padahal kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat mengenai target yang ingin dicapai di turnamen ini. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama adalah mencapai hasil terbaik sesuai komitmen awal. Namun jika dinamika seperti ini terus berlanjut, muncul spekulasi bahwa Erick Thohir tengah mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya adalah meminang pelatih ternama asal Belanda, Erik ten Hag, untuk menggantikan STY. Bagaimana menurut kalian netizen? Apakah Erik ten Hag cocok untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau sebaiknya STY tetap diberi kesempatan hingga masa kontraknya habis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan fakta menarik mengenai peningkatan minat pemain berdarah Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, sejumlah rekannya yang memiliki garis keturunan Indonesia kini mulai tertarik di naturalisasi setelah melihat performa dan prestasi timnas yang semakin melejit. Dulu saat saya pertama kali memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, tidak banyak teman-teman saya yang berpikir ke arah itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Mereka melihat Indonesia berkembang pesat dan mulai mempertimbangkan untuk ikut ambil bagian, ujar Sandy Walsh dalam sebuah wawancara eksklusif. Walsh menambahkan perubahan ini tidak lepas dari hasil kerja keras PSSI dan pelatih Sintayong dalam membangun fondasi tim yang lebih kuat. Ditambah lagi dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap timnas semakin meningkatkan daya tarik bagi para pemain keturunan untuk berkontribusi. Timnas Indonesia kini memiliki visi yang jelas dan itu membuat banyak pemain keturunan merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tambahnya. Fenomena ini dianggap sebagai momentum positif untuk pengembangan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ratnar Oratmangoen, dan Ivar Jenner yang baru bergabung telah menjadi contoh nyata bagaimana kehadiran pemain keturunan mampu memberikan kontribusi besar dalam memperkuat skuad Garuda. Namun Sandy juga menekankan bahwa proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang komitmen. Saya selalu mengatakan kepada mereka bermain untuk Indonesia bukan sekadar mendapatkan paspor, tetapi juga tentang rasa bangga dan tanggung jawab untuk membawa nama besar negara ini di pentas dunia, tutupnya. Dengan meningkatnya minat pemain keturunan untuk dinaturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di level internasional dan semakin mengukir prestasi gemilang. Apakah Indonesia siap membuka pintu untuk lebih banyak talenta baru? Simak perkembangan selanjutnya.
Timnas Vietnam kini dibuat waspada jelang laga penting melawan Indonesia malam ini di Stadion Nasional Maidin. Pelatih Vietnam Philippe Troussier dikabarkan tengah memutar otak setelah mendapat kabar bahwa Timnas Indonesia akan tampil dengan susunan pemain yang berbeda dari sebelumnya. Dua pemain keturunan Jay Itzes dan Tom Haye secara mengejutkan telah bergabung dengan skuad Garuda. Proses kedatangan mereka dilakukan dengan sangat senyap dan terkesan diam-diam, hingga akhirnya keduanya dipastikan akan langsung bermain malam ini. Kehadiran Itzes yang berposisi sebagai bek tengah, serta Haye yang dikenal sebagai gelandang kreatif, dinilai akan membuat permainan Timnas Indonesia jauh lebih solid dan tak terduga. Saya mendengar kabar tentang kedatangan mereka dan ini tentu menjadi tantangan baru bagi kami. Indonesia jelas ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ujar Troussier dalam konferensi pers jelang laga. Langkah mendatangkan Itzes dan Haye ini disebut sebagai bagian dari strategi Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa Timnas Indonesia, terutama setelah hasil imbang mengecewakan melawan Laos beberapa hari lalu. Dengan materi pemain baru ini, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan tekanan kepada Vietnam yang selama ini dikenal tangguh di kandang. Pertandingan malam ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, mengingat hasilnya akan menentukan posisi mereka di klasemen. Sementara itu, antusiasme supporter Indonesia juga semakin tinggi setelah kabar kedatangan Itzes dan Haye tersebar luas. Akankah kejutan dari Timnas Indonesia ini membuahkan hasil manis? Atau justru Vietnam berhasil meredam perlawanan skuad Garuda? Semua akan terjawab dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit malam ini. Satgas Anti Mafia Bola PSSI kembali menunjukkan aksi sigapnya. Setelah pertandingan fase grup Piala AFF tadi malam antara Indonesia dan Laos, banyak pihak mengeluhkan keputusan kontroversial wasit yang merugikan Timnas Garuda. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah gol Laos yang berawal dari bola yang sudah keluar lapangan, tetapi tetap dianggap sah oleh wasit. Tidak ingin membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja, Satgas Anti Mafia Bola PSSI langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan bukti berupa rekaman video pertandingan dari berbagai sudut, laporan dari ofisial tim, dan analisis ahli terkait kejadian tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh dokumen itu diajukan ke FIFA melalui jalur resmi. Hari ini FIFA merespons laporan tersebut dengan menyatakan akan melakukan investigasi mendalam. Mereka berjanji akan mengevaluasi keputusan wasit dan memeriksa apakah terdapat indikasi pelanggaran etika atau manipulasi dalam pertandingan tersebut. FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti bersalah. Ketua Umum PSSI memberikan pernyataan tegas, kami tidak hanya membela kepentingan Timnas Indonesia, tetapi juga prinsip fair play dalam sepak bola. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi kecurangan yang mencederai semangat olahraga. Dukungan masyarakat Indonesia terus mengalir untuk Timnas Garuda dan langkah tegas PSSI. Kini semua mata tertuju pada hasil investigasi FIFA. Apakah kebenaran akan berpihak pada Indonesia? Kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat terbatas bersama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Laos dalam pertandingan terakhir. Erick Thohir menyatakan terasa tidak puasnya terhadap performa skuad Garuda, terutama pada lini belakang yang dinilai menjadi titik lemah utama. Banyak hal yang harus dievaluasi, terutama di sektor pertahanan. Kita harus bergerak cepat memperbaiki ini agar siap menghadapi Vietnam, ujar Erick Thohir kepada awak media setelah rapat. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, PSSI memutuskan untuk segera memanggil 3 pemain keturunan, yaitu Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketiga pemain ini diharapkan dapat menambah kualitas permainan tim, baik dari segi pertahanan maupun kreativitas lini tengah. Ketiganya dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan hari ini untuk persiapan laga krusial melawan Vietnam besok. Selain mengevaluasi tim, Erick Thohir juga menyoroti komentar negatif dari sejumlah media internasional yang dianggap meremehkan dan bahkan merendahkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Saya membaca beberapa berita yang menyebutkan performa kita seperti tim tanpa arah.
Ini menjadi motivasi bagi kita untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tinggi, tegas Erik. Dengan kehadiran Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, serta dukungan penuh dari Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid dan mampu membungkam kritik saat menghadapi Vietnam. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa skuad Garuda tetap memiliki taring di kancah sepak bola internasional. Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia, dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno. Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab skuad asuhan Shin Tae-yong itu kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di urutan kedua. Sebagai informasi untuk lolos langsung, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terbuka sekarang. Laga berikutnya melawan Australia bisa menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia di bulan Maret 2025 dan peran para pemain diaspora kembali ditunggu. Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci dan sebuah media Italia, Sportelate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya Oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Kemudian mereka memiliki Amaury Carvalho di akhir dekade 2000-an dan juga Eder Citadin Martins yang menjadi tulang punggung pada Piala Eropa 2016. Pada saat ini, timnas Italia pun menggunakan jasa seorang Oriundi, yaitu Matteo Retegui, yang lahir dan besar di Argentina. Namun dipanggil Gli Azzurri pada Maret 2023 dan kini menjadi andalan mereka. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportelate pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa Oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain Oriundi yang dinaturalisasi yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui Jose Sanguinis, demikian ulasan media Italia itu. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia. Cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu, ulas media tersebut. Lebih lanjut, mereka memuji bagaimana peningkatan timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana berawal dari peringkat ke-176 dan menjadi ke-135 saat artikel itu dibuat pada awal November. Dalam ranking FIFA terkini, timnas Indonesia sudah semakin membaik dengan menempati urutan ke-125 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0.
Kesempatan besar tengah menanti Thailand untuk merekrut bek tangguh Elkan Bagot. Ketua Tim Nasional Thailand, Madam Pang, dilaporkan sedang memantau situasi pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut. Jika Elkan merasa kurang dihargai oleh Timnas Indonesia, Thailand siap memberikan peluang baginya untuk membela gajah perang. Madam Pang yang dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam sepak bola Thailand dikabarkan tertarik dengan kemampuan Elkan yang sudah terbukti tampil solid di Eropa bersama klubnya Cheltenham Town. Dengan performa seperti itu, Thailand meyakini Bagot bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad mereka, terutama di Piala AFF mendatang. Elkan adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Jika ia merasa tidak mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, pintu kami selalu terbuka. Kami menghargai pemain yang punya potensi besar seperti dia, ungkap Madam Pang dalam sebuah wawancara. Meski demikian, langkah ini tidak akan mudah mengingat Elkan sudah memperkuat Timnas Indonesia sejak level junior. Namun apabila hubungan antara Elkan dan PSSI terganggu atau ia jarang mendapat menit bermain, peluang Thailand untuk memboyongnya bisa semakin besar. Di sisi lain, Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mempertahankan Elkan, terutama dengan memberi kepercayaan lebih kepadanya di turnamen besar seperti Piala AFF. Kehilangan pemain sekelas Elkan Bagot akan menjadi pukulan besar bagi Timnas Garuda. Apakah Elkan Bagot akan tetap setia kepada Indonesia atau ia tergoda oleh tawaran Thailand? Kita tunggu kabar selanjutnya dari sang pemain berbakat ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan memasang Liano Reijnders sebagai starter pada ajang Piala AFF 2024. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Reijnders untuk kembali bermain di level internasional bersama Timnas Garuda. Liano Reijnders, gelandang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda, sebelumnya jarang mendapat kesempatan tampil sejak dipanggil pertama kali ke skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong tampaknya melihat momen ini sebagai waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 22 tahun itu. Yang menarik, pada edisi Piala AFF kali ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa tim U-Strip 22, bukan skuad senior seperti biasanya. Keputusan ini menunjukkan fokus pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan pengalaman lebih kepada generasi muda Timnas Indonesia. Liano adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Dia telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam latihan, dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Piala AFF 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad muda ini, tetapi dengan kehadiran pemain seperti Liano Reijnders, harapan untuk tampil gemilang tetap tinggi. Para penggemar tentu menantikan aksi perdana Reijnders sebagai starter dan kontribusinya dalam membawa Indonesia bersaing di pentas Asia Tenggara. Apakah Liano Reijnders mampu menjawab ekspektasi besar ini? Kita tunggu aksi gemilangnya di lapangan hijau. Dua pemain yang berkarier di Eropa, Elkan Bagot dan Liano Reijnders, resmi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Kehadiran keduanya memberikan harapan besar bagi para supporter bahwa Garuda bisa mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia Tenggara. Elkan Bagot, bek jangkung yang saat ini bermain untuk Cheltenham Town di Inggris, kembali menjadi andalan di lini belakang. Pengalaman Elkan bermain di level kompetisi Inggris memberikan kualitas tersendiri yang sulit ditemukan pada pemain lain. Keunggulan fisik, ketenangan, serta kemampuannya membaca permainan menjadikan Elkan sebagai pilar kokoh di pertahanan Indonesia. Sementara itu, Liano Reijnders, pemain muda berbakat yang bermain di Liga Belanda, menjadi kekuatan baru di lini tengah. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan, Liano diyakini akan menjadi motor utama permainan Garuda. Kehadirannya bukan hanya membawa variasi strategi, tetapi juga mampu menghidupkan sektor tengah timnas yang sebelumnya sering menjadi sorotan. Piala AFF kali ini memiliki makna spesial, tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi Shin Tae-yong yang terus membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia.
Dipadu dengan pemain-pemain lokal seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman, duet Eropa ini akan membawa timnas tampil lebih percaya diri dan solid. Bagi para supporter, pemanggilan Elkan dan Liano disambut dengan antusias. Media sosial dipenuhi komentar optimis dari para penggemar yang percaya bahwa skuad kali ini memiliki kekuatan yang lebih seimbang. Salah satu komentar berbunyi, dengan Elkan dan Liano di tim, Garuda punya peluang besar untuk menaklukkan Asia Tenggara. Namun tantangan tidak akan mudah. Lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia sudah menyiapkan skuad terbaik mereka. Indonesia harus tampil tanpa celah untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Apa yang diharapkan dari duet Elkan Bagot dan Liano Reijnders? Kombinasi pertahanan kokoh dari Elkan dan kreativitas Liano di lini tengah diharapkan menjadi faktor pembeda. Jika strategi Sintayong berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Piala AFF ini adalah peluang emas. Garuda tidak hanya bermain untuk trofi, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa.